Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabiyil 'ulumi wal hikam amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tidak akan pernah lupa kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan dan karunia kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita bisa kembali hadir di majlis yang mulia dan penuh barakah ini dalam rangka insyaallah mempererat ikatan silaturahim di antara kita, dan kita niatkan pula untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke majlis ini akan tercatat sebagai amal salih yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umat. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang beliau akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan bab wudu. Sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang mewajibkan wudu. Hal-hal yang mewajibkan wudu. Pada saat kapan kita harus berwudu? Yang pertama, hal yang mewajibkan wudu adalah ketika hendak sholat, baik sholat fardu, sholat fardu itu sholat wajib, sholat sunnah, atau sholat jenazah. Ya, semua sholat wajib, sholat sunnah, sholat jenazah itu wajib punya wudu. Berdasarkan dalil dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Dalilnya itu surah Al-Ma'idah ayat 6, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum, jika kalian berdiri ilas sholati, untuk melaksanakan sholat, faghsilu, maka basuhlah, wujuhakum, wajah kalian, wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian, ilal marafiqi, sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan cucilah kedua kaki kalian, ilal ka'bayn, sampai mata kaki. Itu dalilnya. Jadi kalau kita mau melaksanakan sholat, maka harus berwudu. Itu dalam kondisi normal, ya. Mau sholat harus berwudu. Kalau kondisi darurat, ya, mau wudu pakai air tidak bisa, pakai tayamum juga tidak bisa, gitu ya. Ya sudah, sholat saja. Seperti halnya orang sakit gitu, ya, alat sudah nempel semua di badan, kan gitu. Banyak selang, banyak apa segala macam, wudu nggak bisa, tayamum juga nggak bisa. Sementara yang namanya sholat itu kan tidak boleh ditinggalkan, gitu ya. Jadi tetaplah dia sholat seadanya, gitu ya. Kalau nggak bisa menggerakkan tubuh,
selama pikirannya masih sadar, ya sholat dengan membayangkan. Kalau mulutnya masih bicara, ya dia melafazkan. Ya. Ketika baca Al-Fatihah, ya dibaca, doa-doa dibaca sambil membayangkan gerakannya. Ya Allahu Akbar, bayangkan sedang berdiri. Kemudian sholat sebagaimana biasa, baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat. Kemudian Allahu Akbar, bayangkan sedang ruku, ya, baca doa sebagaimana biasa. Sami Allahu liman hamidah, bayangkan dia sedang yaqidah, gitu. Ya. Jadi seandainya kondisi darurat, tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, ya sholat apa adanya. Karena sholat itu ibadah yang tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa ditinggalkan. Bahkan dalam kondisi perang saja, lagi naik kuda, mengangkat senjata, itu tetap wajib sholat. Ya semampunya, sebisanya. Dalam segala situasi tetap wajib sholat. Ya. Makanya kalau kita lihat itu ya, di video-video yang suka beredar ya, bagaimana keteguhan orang-orang Palestina gitu ya, lagi sholat loh dilempari gas air mata di depannya kan gitu ya, tetap dilakukan sholat. Luar biasa. Gitu ya. Kita lari. Kita jangan gas air mata ya, ada tikus saja lompat gitu ya. Ya. Ya, jadi sholat itu ibadah yang tidak bisa ditinggalkan dalam segala situasi dan kondisi. Baik. Kemudian dalil lainnya terkait dengan hal yang mewajibkan wudu, yang pertama adalah sholat. Dalil yang kedua dalam hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin. Allah tidak akan menerima sholat tanpa dibarengi dengan bersuci. Jadi sholat yang diterima oleh Allah adalah sholat yang diawali dengan bersuci. Hadis riwayat Imam Muslim. Tapi sekali lagi itu dalil-dalil yang menjelaskan kondisi normal, kan begitu ya? Kondisi aman, kondisi biasa, kondisi sehat. Kemudian yang kedua, hal yang mewajibkan wudu, harus wudu. Tawaf di Baitullah. Tawaf itu wajib punya wudu, bukan sunnah, wajib punya wudu. Dalilnya dalam hadis yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai. Kata Rasul, at-tawafu sholatun. Sesungguhnya tawaf adalah sholat. Jadi tawaf itu sama dengan sholat. Bedanya dengan sholat, illa anna Allah Ta'ala ahalla fihi al-kalam. Bedanya, Allah memperbolehkan berbicara saat tawaf. Ya, lagi tawaf ya, ngomong dengan sebelahnya boleh ya. Tetapi faman takallama, barang siapa yang mau berbicara saat tawaf, fala yatakallam illa bi khair ya. Maka janganlah berbicara kecuali berbicara yang baik-baik. Artinya pada saat tawaf kalau mau ngomong ya, di luar bacaan yang disunnahkan ya, yang ngomonglah tapi yang seperlunya saja ya. Jangan ngobrol ngalor ngidul gitu ya, apalagi sambil tawaf sambil kerasani gitu. Karena di sana itu kan pemandangan itu kan macam-macam yang kita lihat gitu ya, Masya Allah ya. Jadi kan bisa melihat bentuk rupa orang macam-macam modelnya ya. Itu jangan julid di sana gitu. Jangan gampang komentar gitu ya. Ya Allah, orang kok gede banget, tinggi banget ya, cuma gitu ya, iseng banget ngomentari orang. Ya Allah, kok hitamnya nggak umum gitu ya, sama gitu ya. Nggak usah, ngomong seperlunya saja ya. Ya semua ngomong, bertanya, nanya temannya ya, atau pasangannya,
suami saya mana ini? Nah, begitu ya. Itu tidak membatalkan tawaf ya. Boleh bicara seperlunya. Ya. Oke, itu yang kedua ya, yang mewajibkan wudu. Yang ketiga yang mewajibkan punya wudu atau berwudu adalah menyentuh mushaf Al-Quran. Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm bercerita bahwa Rasulullah SAW menulis sebuah surat untuk penduduk Yaman. Di dalamnya tertulis kalimat la yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Kemudian Abdullah bin Umar juga bercerita, Rasul bersabda dengan kalimat yang sama, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci ya. Dan kita sudah bicarakan Al-Quran yang tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci itu Al-Quran bentuk lembaran ya, mushaf itu artinya lembaran-lembaran. Al-Quran bentuknya buku, bukan aplikasi gitu ya. Kemudian yang kedua, Al-Quran yang hanya boleh disentuh oleh orang yang suci, maksudnya tidak punya hadas gitu ya, itu yang Al-Quran murni. Al-Quran murni itu ya cuma tulisan Arab Al-Quran, tidak ada terjemah, tidak ada tafsir, tidak ada asbabun nuzul gitu ya. Murni Al-Quran. Kan masih banyak kan Al-Quran yang murni Al-Quran gitu ya, ya tidak ada terjemahnya. Itu kalau tidak punya wudu tidak boleh menyentuh, membawa ya. Tapi kalau Al-Quran itu ada campurannya, dan campurannya lebih banyak dari Al-Qurannya gitu ya. Karena ada yang Al-Quran sudah ada terjemah kata per kata di bawahnya ya. Kemudian di sampingnya ada terjemah secara utuh kan begitu ya. Nah ini berarti campurannya yang non Al-Quran lebih banyak. Apalagi di bawahnya kadang-kadang ada asbabun nuzulnya gitu ya, sebab turunnya ayat ini penyebabnya turunnya apa, diciptakan di bawahnya. Tambah banyak campuran yang non Al-Quran di dalamnya, maka tidak punya wudu pun tetap boleh ya, tidak berdosa ya. Tapi kalau Al-Quran murni harus punya wudu ya. Oke, itu ya cuma 3 ya, hal yang mewajibkan kita untuk berwudu, mau sholat, mau tawaf, dan mau menyentuh Al-Quran, mushaf Al-Quran murni ya. Kalau kondisi darurat ya, namanya darurat itu ada kaidahnya, ad-darurat tubihul maqdurat. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Jenengan tidak punya wudu, bahkan sedang haid kan begitu ya, melihat Al-Quran tergeletak di bawah ya, seumpama anak-anak lupa ya, anak kecil ya, naruh di bawah gitu ya, ya. Ini harus dipindahkan ya. Nanti takutnya keinjak atau ketendang, tidak terhormat di bawah, harus dipindahkan. Tapi usahakan tidak menyentuh langsung ya, pakai sapu tangan atau pakai kain gitu ya, ya. Mengambilnya itu jangan menyentuh langsung ya. Kemudian taruh di tempat yang pantas. Itu darurat. Baik. Kemudian yang berikutnya, hal-hal disunahkannya wudu. Sunnah ini berwudunya. Hal-hal yang disunahkan untuk berwudu. Ya. Hal-hal yang disunahkan wudu, pertama, ketika hendak berzikir kepada Allah ya. Ketika hendak berzikir kepada Allah. Muhajir bin Qunfad radhiyallahu an pernah mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sedang berwudu.
Ada orang sahabat namanya Muhajir bin Qanfar mengucapkan salam ketika Nabi sedang berwudu. Nabi tidak menjawab salam tersebut hingga beliau menyelesaikan wudunya. Ya. Baru dijawab setelah wudu selesai. Usai berwudu, Nabi menjawab salam tersebut dan berkata, Nabi menjelaskan kenapa menjawabnya setelah wudu selesai. Ya. Padahal saat berwudu itu boleh bicara gitu ya, menjawab sapaan gitu ya, atau menjawab pertanyaan. Ya. Jenengan lagi wudu, ya. Suami jenengan nanya, Bu, kunci motor di mana? Wudu belum selesai, ya dijawab gitu ya. Di atas lemari baju, seumpama gitu ya. Itu tidak membatalkan proses wudu gitu ya. Saat sedang berwudu berbicara itu boleh ya. Tapi Nabi ketika ada yang ketika beliau sedang wudu kemudian ada yang mengucapkan salam ya, tidak dijawab oleh Nabi, nunggu selesai. Kenapa? Ini bukan berarti saat berwudu tidak boleh bicara, bukan begitu. Tapi Nabi menjelaskan begini, innahu lam yamna'ni an arudda 'alaika illa anni karitu an adhkurallah tabaraka ta'ala illa 'ala taharah. Kata Rasulullah, aku bukannya tidak ingin menjawab salammu, akan tetapi aku tidak suka menyebut nama Allah pada saat aku tidak suci. Kan di dalam menjawab salam kan ada lafaz Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah, ada lafaz Allah di situ. Nabi tidak mau mengucapkan lafaz Allah kecuali dalam keadaan suci. Ya, mengucapkan lafaz Allah itu kan berarti zikrullah, ya, menyebut nama Allah. Ya. Nah itu, jadi kalau kita mau berzikir, ya, apakah berzikir sendirian atau berzikir rame-rame menghadiri majlis zikir semua kan gitu ya. Ya, apakah tahlilan itu kan majlis zikir tahlil gitu ya. Apakah sholawatan itu majlis zikir ya. Ya. Baik sendirian ataupun rame-rame ya. Menghadiri seumpama ya sholawatan pada Habib Syekh seumpama gitu ya. Atau apapun ya. Atau majlis zikir ya. Seperti zikir-zikir kalau dulu kan ada Ustaz Arifin Ilham gitu ya, majlis zikir dan seterusnya. Pokoknya mau sendirian mau rame-rame berzikir sunnah kita berwudu, tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Ya. Nah berdasarkan hadis tadi akhirnya Qatadah berkata, oleh karena itu Hasan tidak mau berzikir atau membaca Al-Quran kecuali jika ia dalam keadaan suci. Ya. Nah membaca Al-Quran itu maksudnya membaca itu adalah melafadzkan, gitu ya. Kemarin kita sudah bahas membaca itu artinya melafadzkan. Ya. Itu kan banyak lafadz Allah di dalamnya. Ya. Sekalipun melafadzkan Al-Quran tidak harus punya wudu, ya, tapi sebaiknya disunahkan kita punya wudu atau berwudu terlebih dahulu. Oke. Kemudian berikutnya yang kedua, disunahkan berwudu yang kedua ketika hendak tidur. Nah, masih ada nggak yang sempat gitu? Mau tidur wudu dulu. Barrah bin Azib radhiyallahu anhu bercerita bahwa Nabi bersabda, "Idza ataita mawja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Dan seterusnya. Kata Rasulullah, jika kamu hendak tidur, maka berwudulah seperti kamu hendak melaksanakan sholat. Ya, ketika mau tidur itu berwudulah seperti wudu mau sholat. Ya wudu biasa, sempurna. Ya. Lalu miringkan tubuhmu ke kanan. Gitu ya.
wudu, kemudian tidurnya miring ke kanan. Dan ucapkanlah atau bacalah doa. Kalau di sini doanya panjang. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika, dan seterusnya, panjang doanya. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, kata Rasulullah, ya, sebelum tidur baca doa, kemudian tidurnya miring ke kanan, kemudian berdoa. Ya mungkin doanya doa yang biasa, yang pendek, yang biasa kita hafal. Apa bu doanya kalau tidur? Allahumma barik lana. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, kata Rasul, kalau kita sudah bisa berwudu sebelum tidur, miring kanan kemudian berdoa, kata Rasulullah, fa in mitta min lailatik fa anta ala fitrah, ya, dan seterusnya. Kata Rasulullah, jika kamu meninggal malam itu, maka kamu akan meninggal dalam keadaan suci, ya. Maka jadikan doa sebagai akhir dari kata-katamu. Artinya, kalau sudah baca doa, sudah jangan ngobrol. Gitu ya. Jadikan doa sebagai akhir kata-katamu, maksudnya kata-kata sebelum tidur, gitu ya. Jadi kalau sudah berdoa, ya sudah jangan ngomong lagi. Kalau ngomong lagi, ya baca doa lagi. Karena kata Rasulullah, jadikan doa sebagai kata-kata terakhir sebelum tidur. Berarti tidak boleh lihat HP, Ustaz ya? Nah itu yang masih banyak gitu ya. Gak bisa turun ya, terus gitu ya. Ya justru dengan HP yang terus itu yang membuat tidak bisa tidur gitu ya. Coba HP-nya ditinggal ya. Sekarang diganti. Biasanya orang akan lebih cepat ngantuk, lebih cepat tidur kalau baca Al-Quran. Ya, kalau baca Al-Quran kayaknya orang langsung, masya Allah ngantuk kan gitu. Tapi kalau baca HP berjam-jam gitu ya, kuat gitu ya. Karena ada anekdot ya, sekalipun nggak tahu, mungkin fiktif kisahnya ya. Ada seorang istri melaporkan, dia bertanya kepada seorang ustaz, melaporkan suaminya, Ustaz, kenapa suami saya itu ya, kan kalau tidur itu kan selalu ditutupi selimut wajahnya. Ketika saya matikan lampu kamar, itu wajahnya kelihatan bercahaya gitu ya. Itu punya kelebihan apa sebenarnya? Itu cahaya HP itu. Jadi kalau ditutup selimut, HP-nya dilihat, jadi kan bercahaya. Dianggapnya dia suaminya keren, nggak aneh gitu ya. Itu cahaya HP, cuma dibuka selimutnya itu lagi main HP. Ya. Jadi jadikan doa sebagai kalimat terakhir sebelum tidur, gitu ya. Kalau HP lagi ya tutup, ya doa lagi, gitu ya. Baik. Kemudian tadi kan Barrah bin Azib bercerita begitu ya. Rasulullah mengatakan, kalau mau tidur berwudulah sempurna seperti wudu mau sholat. Kemudian tidur miring kanan, kemudian berdoa. Kemudian Barrah berkata, lalu aku membacakan doa itu kepada Nabi. Ketika sampai pada kalimat, ya Allah, aku beriman kepada kitab yang kau turunkan, dan aku lanjutkan dengan kalimat, dan Rasul yang kau utus. Rasulullah, la, ya. Bukan begitu, tapi dan Nabi yang kau utus. Itu redaksi doa tadi ya. Redaksi doa tadi diganti oleh Barrah, kemudian diluruskan oleh Rasulullah. Selain itu ya, berwudu juga disunahkan ya, bagi, masih satu poin dengan nomor 2 tadi. Kan tadi nomor 2 kan ketika hendak tidur gitu ya. Nah, termasuk bagian dari nomor 2 ya, berwudu juga disunahkan bagi orang junub yang hendak tidur ya. Nah bunten, maksudnya ya, berhubungan badan suami istri ya, sebelum tidur, tapi tidak mandi malam itu ya. Mandinya pagi gitu ya. Maka disunahkan sebelum tidur berwudu gitu ya. Tidak mandi besar, mandinya besok saja ya, menjelang subuh gitu ya.
maka disunahkan berwudu, ya, sekalipun punya hadas besar, gitu ya. Ya, Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah, ini dalilnya. Ya. Wahai Rasulullah, apakah kita boleh tidur dalam keadaan junub? Ya, dalam keadaan junub, ya, habis berhubungan badan suami istri, belum mandi besar, bolehkah tidur? Rasul menjawab, na'am, idza tawaddo'a, iya, jika ia berwudu terlebih dahulu. Ya, dari sunnah berwudu dulu sebelum tidur, sekalipun punya hadas besar. Kemudian Siti Aisyah juga berkata, jika Rasulullah hendak tidur sedangkan beliau dalam keadaan junub, maka beliau akan membasuh kemaluannya kemudian berwudu. Berwudunya seperti ketika beliau hendak sholat, ya, dicuci kemaluannya kemudian berwudu lengkap sempurna sebagaimana ketika mau sholat. Oke. Yang ketiga, disunahkan berwudu, ya, bagi orang junub, ya, punya hadas besar, ya, apabila hendak makan, minum, atau berhubungan badan kembali. Ya, ronde kedua, nah, itu disunahkan wudu lagi. Ya. Jadi bagi orang junub apabila hendak makan, habis hubungan badan, ya, ya, kan banyak langsung makan gitu ya, atau minum minimal gitu. Nah itu tidak mengikuti sunnah. Ya, sunnahnya wudu dulu. Nah, gitu ya. Orang punya junub apabila hendak makan, hendak minum, atau hendak bersenggama lagi, ya, ronde yang kedua, itu disunahkan berwudu terlebih dahulu. Siti Aisyah bercerita, apabila Rasulullah dalam keadaan junub, lalu beliau ingin makan atau mau tidur, maka beliau akan berwudu terlebih dahulu. Amr bin Yasir juga bercerita bahwa Rasulullah memperbolehkan orang yang sedang junub apabila hendak makan, minum, atau tidur agar berwudu terlebih dahulu. Abu Sa'id bercerita bahwa Rasul bersabda, jika salah seorang di antara kalian, ya, berhubungan badan dengan istrinya, lalu ia ingin melakukannya lagi, berarti ronde kedua, ya, maka berwudulah. Ya. Sebagian perawi hadis menambahkan redaksi hadis di atas dengan kalimat, karena hal itu dapat menambah gairah. Nah, gitu ya. Fresh lagi, ya. Selesai ronde pertama mau nambah, wudu dulu, ya, itu tambah fresh lagi. Ya. Kata sebagian perawi hadis memberikan tambahan seperti itu. Kemudian yang keempat, disunahkan berwudu sebelum mandi besar. Jenengan suci dari haid, dari nifas, ya, mau mandi besar, ya, itu disunahkan berwudu terlebih dahulu. Atau habis hubungan badan, ya, mau mandi besar, disunahkan wudu terlebih dahulu. Ya, wudu sunnah dilakukan sebelum mandi besar, baik itu mandi wajib ataupun mandi sunnah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika Rasulullah hendak mandi besar, beliau akan memulai dengan mencuci kedua tangan, lalu membasuh kemaluan beliau, lalu berwudu seperti saat beliau hendak melaksanakan sholat. Ya. Setelah itu baru mandi. Ya, jadi sunnah. Ya. Sebelum mandi besar itu wudu dulu. Ya. Jadi kan melakukan seperti itu kalau mau mandi suci dari haid dan nifas. Ya, ya, ya. Jadi wudu dulu. Ya. Setelah itu mandi besar. Kemudian yang kelima, ini yang agak aneh, ya. Kita baru dengar kayaknya gitu ya.
Disunahkan berwudu setelah memakan makanan yang dimasak dengan api. Apa ada masakan yang tidak dimasak dengan api? Nah, jadi setelah memakan makanan yang dimasak dengan api, itu sunnah berwudu. Berarti artinya kalau makan buah itu kan tidak dimasak, mungkin maksud begitu ya. Nah, tidak perlu berwudu ya. Jadi setelah memakan makanan yang dimasak dengan api, itu disunahkan berwudu. Dalilnya penjelasannya begini. Ibrahim bin Abdullah bin Qaris radhiyallahu anhu berkata, aku bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu saat ia tengah berwudu. Ibrahim ketemu dengan Abu Hurairah saat Abu Hurairah sedang berwudu. Nah, kemudian Abu Hurairah berkata, tahukah kamu kenapa aku berwudu? Ya, ngobrol gitu ya. Kamu tahu nggak kenapa saya wudu? Ya. Kemudian dijawab sendiri oleh Abu Hurairah, karena susu kering yang aku makan. Ya, sebab aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, berwudulah karena makanan yang dimasak dengan api. Aisyah radhiyallahu anha juga bercerita bahwa Rasulullah bersabda, tawaddu mimma massatin nar, berwudulah karena makanan yang dimasak dengan api. Tapi perintah wudu di sini memiliki makna anjuran, bukan wajib. Ya. Sebab suatu kali seperti diceritakan oleh Amr bin Umayyah, Rasul pernah makan daging kambing, lalu tiba waktu sholat dan beliau bergegas melaksanakannya tanpa berwudu terlebih dahulu. Ya, ini di atas itu kan Nabi memerintahkan gitu ya, berwudulah setelah memakan makanan yang dimasak dengan api. Tapi dalam hadis yang terakhir tadi dijelaskan, setelah makan daging kambing, waktu sholat masuk, Rasul tidak berwudu tapi langsung sholat. Ini menunjukkan bahwa berwudu setelah makan tidak wajib tapi sunnah, gitu ya. Seperti kita di bulan Ramadan gitu ya, habis maghrib ya. Maghrib kita kan berwudu, sholat ya, kemudian makan ya. Kemudian waktu mau sholat isya kita belum batal wudunya ya. Itu tetap disunahkan berwudu lagi ya. Karena yang di samping dicontohkan oleh Rasulullah juga untuk membersihkan mulut dari sisa-sisa makanan. Karena kalau dalam fikih mazhab Syafi'i ya, ibu yang dirahmati Allah, kalau masih ada daging nyelip atau apa nyelip gitu ya, saat sholat kok ketelen gitu ya, ya itu ada yang membatalkan, bisa membatalkan sholat. Makanya dengan berwudu itu kan kita kan ada kumur-kumur kan begitu ya. Dengan kumur-kumur itu harapannya sisa-sisa makanan yang masih nyelip-nyelip di gigi itu bisa bersih gitu ya. Oke, itu 5 hal yang menyebabkan kita disunahkan untuk berwudu ya. Kemudian berikutnya penjelasan tentang memperbarui wudu. Kita masih punya wudu tapi wudu lagi, itu namanya memperbarui wudu. Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berwudu setiap kali hendak melakukan sholat. Ya. Namun pada saat hari penaklukan kota Mekah, beliau berwudu dan membasuh kedua sepatu musim dingin yang beliau pakai, lalu melaksanakan beberapa kali sholat hanya dengan satu wudu. Umar berkata, wahai Rasulullah, engkau belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Lalu beliau bersabda, aku memang sengaja melakukannya wahai Umar ya. Artinya dari hadis ini ya, di awal disebutkan Rasulullah selalu berwudu setiap kali hendak sholat ya. Tapi pada satu ketika beliau pernah satu kali wudu untuk beberapa sholat ya. Nah artinya dibolehkan ya, satu wudu untuk banyak sholat, tetapi juga disunahkan
setiap mau sholat kita wudhu lagi sekalipun belum batal. Kemudian hadis yang lain yang menjelaskan Amr bin Amir Al-Ansari radhiyallahu bercerita bahwa Anas bin Malik pernah berkata, Rasulullah senantiasa berwudu setiap kali hendak melaksanakan sholat. Kemudian aku bertanya, Amr bertanya kepada Anas, lalu bagaimana yang kau lakukan? Kemudian dia menjawab, kami melaksanakan sholat dengan satu kali wudu selama kami tidak berhadas. Dan hadis ini juga menjelaskan dua hal yang berbeda yang menunjukkan kebolehan dua-duanya. Satu wudu untuk banyak sholat selama belum batal boleh, tapi satu wudu untuk setiap kali satu sholat itu juga dianjurkan. Nah, hadis yang menjelaskan tentang mengulang wudu itu berpahala disunahkan, ini hadisnya. Laula an asyqa ala ummati, dan seterusnya. Andai saja aku tidak merepotkan umatku, akan aku perintahkan mereka berwudu setiap kali mereka akan melaksanakan sholat. Kemudian Ibnu Umar juga bercerita, Rasul pernah berkata, man tawaddu'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanat. Barang siapa berwudu dalam keadaan suci, maka akan ditulis untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berwudu dalam keadaan suci, maka akan ditulis pahala untuknya 10 kebaikan. Ya, mendapatkan 10 pahala ketika kita berwudu masih dalam keadaan suci. Ya. Tadi sholat subuh tentu kita berwudu sampai waktunya sholat duha belum batal, kita wudu lagi, nah itu pahalanya mendapatkan 10 pahala kebaikan. Habis sholat duha sampai zuhur belum batal sebetulnya, tapi mau sholat zuhur kita wudu lagi, nah itu mendapatkan pahala 10 kebaikan. Yaitu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan memperbarui wudu. Selanjutnya masih tentang wudu. Judulnya hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang berwudu. Tambahan penjelasan. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang berwudu. Pertama, tidak dilarang berbicara pada saat berwudu. Tidak ada hadis yang melarang berbicara pada saat berwudu. Seperti tadi yang saya sampaikan, lagi wudu, ada yang ngajak bicara, kita jawab, kita respon, itu tidak apa-apa. Artinya wudunya tidak harus diulang dari awal. Kumur-kumur, baru selesai kumur-kumur, ada yang ngomong kita jawab. Cuci muka, ada yang ngomong kita jawab. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau lupa, waktu tadi udah cuci tangan belum ya? Nah, khawatirnya lupa. Oke. Yang kedua, nah ini ternyata sudah ada penjelasannya kalau lupa. Jika seseorang lupa, sudah berapa kali ia membasuh anggota badannya, maka hendaklah ia berpatokan pada keyakinannya, yaitu jumlah paling minimal. Ini tadi nyuci muka udah 2 kali apa baru 1 kali, maka tentukan itu 1 kali. Ya. Ini baru 2 kali apa sudah 3 kali, maka tentukan yang terkecil pokoknya. Oh, ini baru 2 kali. Ya. Tapi membasuh lebih dari 1 kali itu kan sunnah gitu ya. Tapi kalau mau dilakukan kemudian ragu, ya begitu, ambil bilangan terkecil. Ya. Yang keempat, ketiga ya. Yang ketiga, sesuatu yang menghalangi air meresap ke dalam anggota tubuh yang harus dibasuh dalam wudu. Sesuatu yang menghalangi air, ya.
mengenai kulit ya. Sesuatu yang menghalangi air mengenai kulit anggota tubuh yang harus dibasuh dalam wudu. Seperti halnya apa? Tato, kutek yang cat itu ya, bukan hina. Itu menyebabkan wudu tidak sah. Ya, tato permanen itu. Tapi kalau ada orang sudah ditato, menghilangkannya kan tidak mudah. Ya. Itu berarti kondisi darurat. Ya sudah, wudu, sholat sambil memperbanyak istighfar. Ya, mohon ampun pada Allah. Kemudian kalau ada baksos, kan sudah ada lembaga-lembaga menyediakan baksos penghapusan tato. Ya, karena kalau sengaja ke mana rumah sakit atau kemana biaya mahal. Nah, itu biasanya suka ada lembaga-lembaga yang menyelenggarakan penghapusan tato secara gratis. Nah, itu harus dilakukan bagi ada yang bertato, tato permanen. Dan orang Islam khususnya di Indonesia itu masih banyak yang bertato, ya, mau laki-laki mau perempuan. Ya. Dan biasanya orang yang bertato itu selalu ingin menunjukkan tatonya kepada orang. Ditato di mana, ya di situ dia perlihatkan. Mohon maaf, ya perempuan nato di sini, akhirnya pakai bajunya yang dadanya rendah, biar ketok tatonya sama orang. Nato di belakang sini, gitu ya. Akhirnya pakai baju yang cingkrang, ya biar kelihatan tatonya. Seperti laki-laki yang nato, banyak laki-laki nato di kaki, ya kan? Di betis itu, laki-laki banyak itu. Yang nato di betis, akhirnya sering pakai celana pendek. Gitu ya. Yang nato di sini akhirnya sering pakai kaos singlet. Ya. Kecenderungan umumnya orang kalau ditato ini memperlihatkan tatonya. Nah itu repotnya gitu. Kalau nato di daerah-daerah sensitif gitu ya, nah, diperlihatkan kan repot tulisannya. Nah kembali lagi. Jadi sesuatu yang menghalangi air mengenai kulit anggota tubuh yang harus kena wudu itu bisa menyebabkan wudu tidak sah. Makanya jenengan yang pekerjaannya sekarang kan banyak orang bisnis online kan begitu ya. Kemudian packing ya. Pada saat packing kan banyak menggunakan solasi. Itu hati-hati ya. Potongan-potongan solasi kadang-kadang masih ada keinjak di kaki kan begitu ya. Ya. Keinjak di kaki nempel di kaki wudu masih ada solasi. Ya. Kan solasi bening kan nggak kelihatan kan begitu ya. Itu tidak sah wudunya. Jadi harus dicek betul. Ada nggak solasi yang nempel di tangan apa di kaki gitu ya? Padahal nempelnya tadi waktu sudah wudu, gitu. Nggak apa-apa, ya. Selama dia belum batal, ya tetap sah. Kalau dia belum batal, atau jenengan yang jadi guru suka main tip X, ya, gitu ya. Suka tip X gitu ya, menghapus apa gitu tugasnya. Nah itu titiknya nempel di tangan gitu ya. Nah itu juga harus hati-hati, harus dibersihkan. Tidak sah wudunya. Sementara warna bekas, ya, semir, hina, ya, itu tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap wudu, karena ia tidak menghalangi meresapnya air ke anggota wudu. Ya. Ya. Itu ya. Kalau tip X yang cat itu kan ada ya, tip X yang cat gitu ya. Nah, seperti sama dengan itu. Nah, stipo gitu ya. Ayo sering bawa stipo itu juga hati-hati. Kalau mau itu dicek gitu ya. Harus dibersihkan dulu. Kemudian yang berikutnya yang perlu diperhatikan. Nah, ini kaitannya dengan panjenengan. Orang yang sedang mengalami istihadah, darah penyakit, bukan haid. Istihadah itu darah bukan haid dan juga bukan darah nifas, ya, darah penyakit. Orang yang sedang mengalami istihadah, pertama. Yang kedua, orang yang sering buang air kecil, beser. Orang yang selalu ingin ngentutan gitu ya, atau penyakit-penyakit yang lain, maka mereka harus berwudu setiap kali akan melaksanakan sholat.
Hal itu dilakukan jika penyakit tersebut selalu datang setiap waktu atau karena tidak bisa diatasi. Namun demikian, sholat yang dilakukan tetap sah meski sebab-sebab di atas terjadi. Maksudnya begini, ya dengan istighathah, ya, di luar haid masih keluar darah, maka tetap wajib sholat. Orang keluar dari istighathah itu tetap wajib sholat. Ya. Bagaimana caranya? Pada saat mau sholat, ya, dibersihkan, kemudian pakai pembalut baru yang masih bersih, kemudian berwudu. Tidak perlu mandi besar. Ya, istighathah itu cukup dengan berwudu. Ya. Kemudian sholat. Saat sholat keluar darah, terasa keluar darah, lanjutkan sholatnya. Ya, tidak perlu dibatalkan, mengulang dari awal, tidak perlu. Lanjutkan sholatnya, tetap sah sholatnya. Atau ada yang orang tua sudah tidak bisa menahan pipis, ya, akhirnya kan pakai pampers for adults, kan begitu ya, pampers dewasa. Ya. Nah itu sebelum sholat dibersihkan, ya. Kemudian pakai pampers, berwudu, kemudian sholat. Saat sholat nggak bisa tahan pipis, pipis saja dalam keadaan sholat itu, ya, tidak perlu dibatalkan, ya, dan tidak perlu diulang, karena itu darurat. Karena kalau dia membatalkan, diulangi, dibersihkan lagi, dia pakai pampers baru, sholat baru 1 rakaat, pipis lagi, diulang lagi, ya nggak selesai-selesai. Ya, itu darurat. Ya, jadi boleh masih sholat, pipis, dilanjutkan, ya, sholatnya sampai selesai. Tapi nanti mau sholat lagi, baru dibersihkan lagi, ya, dibersihkan lagi, pakai pampers baru lagi, sholat, dan begitu seterusnya. Termasuk orang yang ngentutan, ya, ya penyakit kan begitu kan, ada ngentutan itu, nggak tahan gitu ya, ya, kalau ditahan ke kembung kan begitu ya. Nah itu juga sama, sebelum sholat berwudu, ya, kemudian sholat, di tengah-tengah sholat gak tahan kan begitu ya, ya sudah, ya, tentu saja begitu ya. Lanjutkan sholat. Karena kalau dia batalkan, ulangi lagi, wudu lagi, sholat lagi, kentut lagi, ya nggak selesai-selesai. Ya, ya itu penyakit, ya penyakit. Bukan sesuatu yang disengaja, gitu ya. Tapi sesuatu yang memang di luar kontrol, nggak bisa dilakukan. Gak ada batasan. Contohnya berapa kali? Ya, pokoknya bisa diperkirakan sendiri ya. Kalau dia durasi setiap 5 menit atau 10 menit mesti kentut gitu ya. Ya. Diperkirakan sholat belum selesai itu di tengah-tengah sholat kentut, ya berarti itu sudah dianggap penyakit. Ya. Tapi kalau masih bisa ditahan, ya dalam durasi waktu sholat, ya ditahan. Ya. Sekalipun menahan kentut saat sholat itu hukumnya makruh, ya. Tapi kalau orang yang berpenyakit tidak apa-apa, ditahan selama masih ditahan. Ya. Oke, ya namanya penyakit, ya. Order dirinya sudah aus. Nah kemudian berikutnya masih terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang butuh. Boleh meminta bantuan orang lain dalam berwudu. Ya, seperti di desa, ya, tempat-tempat yang darurat, ya, mau wudu, ya, nggak ada air yang keluar dengan lancar pakai keran, pakai jet pump gitu ya. Harus ada yang menimba pakai apa itu yang pompa itu ya. Nah, kita berwudu, kemudian orang lain yang memompakan. Berarti kan itu kita minta tolong orang dalam proses wudu kita, itu boleh, gitu ya. Atau pakai sumur timba, kan begitu ya. Ya. Kemudian kita berwudu, teman kita menuangkan air dari timba itu, nah kita berwudu, itu boleh. Intinya minta tolong orang lain pada saat berwudu itu boleh. Kemudian yang terakhir, orang yang berwudu, ya, selesai berwudu boleh mengusap atau mengeringkan anggota tubuhnya
baik dengan sapu tangan ataupun handuk, baik di musim dingin ataupun musim panas. Intinya boleh mengeringkan bekas wudhu. Karena dulu saya waktu kecil itu ada itu larangan ya, mengelap air wudhu. Biarkan air wudhu itu kering dengan sendirinya supaya bisa menjadi saksi di akhirat. Nah, kan gitu ada doktrin begitu gitu ya. Ya. Tetapi mengusap atau mengeringkan itu bukan berarti haram ya. Membiarkan untuk menjadi saksi di akhirat silakan kalau ada yang meyakini seperti itu ya. Tapi kalau mengganggu, kita mau menghadiri sebuah acara kan begitu ya, dalam acara-acara resmi, kalau belepotan air itu kan juga nggak pantas dilihatnya kan gitu ya. Ya dibersihkan, ya dikeringkan. Atau dulu itu ada doktrin begini zaman saya kecil. Kalau ngelap bekas wudhu, ya dilap pakai tangan gitu ya, itu tidak boleh dicipratkan. Ya, dilap, biarkan air itu menetes sendiri. Ya, nggak boleh dicipratkan. Alasannya kenapa waktu itu saya dikasih tahu, kalau dicipratkan itu nanti jadi setan. Kalau dibiarkan netes sendiri itu nanti jadi malaikat. Nah itu doktrin waktu kecil ya. Ya. Tapi ternyata bisa dipahami. Kenapa kalau dicipratkan nanti jadi setan? Ya. Karena kalau dicipratkan kena orang, orangnya ngamuk kan begitu ya. Nah itu setannya keluar. Mungkin maksudnya biar tidak mengenai orang kan begitu ya. Tapi pakai bahasanya doktrinnya begitu nakut-nakuti gitu ya. Itu tidak ada syariat itu sebetulnya gitu ya. Oke. Baik. Selanjutnya. Oh selesai bab wudhu ini. Silakan. Tanya jawab dulu sebelum dilanjutkan bab berikutnya. Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Waktu berdoa waktu mau tidur itu, jadi pada saat sudah tidur dan miring ke kanan. Posisi udah tidur miring kanan. Kalau miring kiri enggak. Ya setelah miring kanan berdoa, ya berubah posisi ya enggak apa-apa. Kalau nanti kalau begini terus kaku juga. Ya fleksibel saja. Cuma sebaiknya sunnahnya gitu ya. Pada saat mau pulas posisi terakhir misalkan miring kanan. Ya, kalau masih dalam keadaan belum mau merem ya kita bergerak ke sana kemari bebas. Ya. Tapi nanti pada saat sekiranya wah ini mau merem beneran, posisikan miring ke kanan. Nah, gitu ya. Tapi ya tetap boleh bergerak boleh. Ya. Monggo. Benar kalau kita itu wudhu terus airnya itu cipratan itu mengenai air lain apa itu? Musamam. Ya, itu dalam pembahasan fikih mazhab Syafi'i. Ya, kalau dalam fikih mazhab Syafi'i air mustakmal itu suci tapi tidak mensucikan. Ya. Contoh kasusnya adalah ketika kita berwudu di dalam bak, apakah ember, apakah bak mandi ya, yang ukurannya tidak sampai mencapai 2 kullah. 2 kullah itu ukuran sentinya lebar 60 cm, panjang 60 cm, dalam 60 cm. Ya, masing-masing 60 cm ya. Itu namanya ukuran 2 kullah. Kurang dari itu berarti dianggap kurang dari 2 kullah. Kalau kurang dari 2 kullah ya, itu rawan mustakmal. Kalau mustakmal artinya bekas pakai ya. Kalau mustakmal dalam fikih Syafi'i itu suci tapi tidak mensucikan, artinya wudunya tidak sah. Contoh begini, ember kecil ya, ember kecil ya, yang diameternya itu nggak nyampe 60 cm kan begitu ya, ya paling 30 cm ya. Ember kecil, kita berwudu di situ langsung menciduk air pakai tangan ke situ, gitu ya. Pada saat nyiduk air pertama masih aman. Ketika sudah dipakai, seumpamanya cuci muka, ya kan, cuci muka. Kemudian air bekas cuci muka ini netes masuk ke bak itu, ke ember kecil itu. Ini namanya mustakmal.
bekas pakai, karena ada bekas yang nempel di wajah kita masuk situ. Ini namanya musta'mal. Kalau dalam fikih mazhab Syafi'i tidak sah wudu dengan air sedikit dengan cara seperti itu. Nah, biasa bagaimana kalau fikih Syafi'i? Biasa pakai gayung. Ya, embernya kecil, pakai gayung, diciduk situ, kemudian mencuci mukanya di luar, tidak di atas ember tadi, di luar sini, ya. Kemudian ngambil lagi di luar, nyuci tangan juga di luar. Tidak ada air yang sudah nempel di badan kita yang balik ke situ. Itu fikih mazhab Syafi'i. Tapi kalau fikih mazhab yang lain selain mazhab Syafi'i, itu tetap suci dan mensucikan. Artinya tetap boleh. Hanya mazhab Syafi'i yang melarang. Makanya orang tua kita zaman dulu bikin bak mandi itu kan besar-besar, iya kan? Ada ukurannya lebar 1 meter, panjang 2 meter, dalam 1,5 meter. Begitu ya. Sampai kayak setengah kolam renang kan gitu ya. Kenapa bikin baknya besar begitu? Supaya kalau wudhu bisa langsung di situ. Wah, zaman dulu kan belum banyak keran, karena belum ada jet pump, harus nimba ngisinya kan begitu ya. Sehingga wudhu langsung di situ. Gak masalah, karena lebih dari 2 kullah, lebih dari 60 cm persegi. Itu yang dimaksud dengan kalau air yang sudah nempel di anggota wudhu balik ke bak menjadi bekas pakai atau mustahmal. Itu pembahasannya. Sama satu lagi. Nggih. Saat kita berpergian jauh, Nggih. kita wudhu kadang musola ataupun masjid itu kadang kan tempat wudhunya tidak semuanya menyediakan tempat wudhu yang tertutup atau terpisah antara Bagian luar. apakah kita lebih baik kita wudhu di dalam kamar mandi yang di dalam bak itu? Ya. Karena kan kadang nggak ada kerannya gitu. Nggih. Atau kita baik Ya. soalnya kan tempat wudhunya berbeda gitu. Iya. Lebih baik di dalam, dibolehkan. Ya. Jadi tanpa gayung pun juga tidak apa-apa ya. Oh, apa jadi baknya kecil? Iya. Ada kerannya nggak? Nggak ada kadang gitu. Itu isi dari mana itu kalau nggak ada kerannya? Pernah saya gitu. Oh gitu ya. Oh biasa dialirkan dari luar kan gitu ya. Masa nggak ada gayungnya? Nggak ada. Makanya ada ya. Ya bisa jadi, tidak menutup kemungkinan begitu. Ya kan segala situasi bisa terjadi kan beda. Segala situasi bisa terjadi. Bisa jadi apa namanya, kayu kadang-kadang dibawa keluar, kadang-kadang pecah gitu ya, kadang-kadang bocor, kadang juga nggak ada dan seterusnya. Nah dalam situasi seperti itu bagaimana kan begitu ya? Ya. Menurut saya tetap wudhu di luar. Ya kalau apa namanya memungkinkan karena rombongan sendiri, bapak-bapak nanti wudhunya gantian. Nah, semoga ya bisa dikondisikan begitu ya. Tapi kalau bukan rombongan gitu ya, orang lain tempat umum ya dianggap darurat ya. Yang penting kan kita berhati-hati pada saat berwudhu. Kan tidak harus dibuka semua jilbabnya kan begitu ya. Yes. Itu kalau kondisi darurat. Karena kalau di jalan itu nanti nggak ada gayung itu jadi mustakmal, wudhunya nanti menjadi tidak sah. Gitu ya. Wudhunya jadi tidak sah. Ada lagi, Ustaz, seumpama kita sekalian mandi kan biasanya kan pakai baju terus wudhu itu boleh nggak sih? Secara hukum fikih sah, wudhunya boleh ya. Tetapi secara etika tidak etis ya. Jadi tetap sah wudhunya, cuma tidak etis ya. Mohon maaf ya, minimal pakai handuk ya, menutupi area sensitif aja dari sini sampai bawah kan gitu ya. Ya, kemudian berwudu ya, minimal begitu. Kalau secara fikih ya tetap sah, wudunya tetap sah ya, cuma secara etika tidak etis. Karena wudu itu ibadah. Tidak dosa kan, Ustaz? Ya tidak berdosa, ya, tapi tidak baik. Akan lebih baik kalau ditutup ya. Ya. Dan nanti ada pembahasan bahwa kalau jenengan mandinya itu mandi besar ya, ada yang berpendapat tidak perlu wudhu lagi ya, karena hadas besar saja hilang, apalagi hadas kecil. Begitu. Ada penjelasannya nanti dalam bab mandi.
Dalam bab mandi itu ada penjelasan, kalau kita sudah mandi besar, ya, selesai mandi besar, selama belum melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, maka tidak perlu wudhu lagi. Kecuali sudah mandi besar, sudah selesai gitu ya, kemudian sudah dikeringkan gitu ya, kemudian kentut, ya baru harus wudhu. Ya, atau menyentuh kelamin tanpa penghalang, kan begitu ya, maka harus wudhu, kan membatalkan, kan begitu ya. Ya, jadi sah secara hukum, ya, tapi tidak etis secara etika, kan begitu ya. Para ulama menyampaikan begitu, ya sah, tapi tidak etis, begitu. Sebaiknya minimal ditutup pakai handuk lah gitu ya, daerah sensitifnya. Oke, ada lagi? Ada lagi, udah. Satu lagi mengenai penyakit tadi loh Ustaz, ketika beser, terus pas sholat dapat 2 rakaat misalkan bersin atau batuk terus keluar air trip gitu Ya, oke. harus berhenti Itu atau ngapunten. Dia orang yang beseran atau orang normal? normal biasanya. Kalau orang normal ya batal. Terus meneruskan atau melanjutkan? Ya dibatalkan. Ya maksud saya Nggih. membatalkan kita wudhu kembali, Nggih. kemudian melanjutkan sholat. Dalam melanjutkan itu kita langsung kembali ke rakaat Nggih. kedua atau kembali ke satu? Nggih, kembali ke awal. Nggih, diulangi lagi dari awal. Biasanya batu-batu kayak gitu. Ya. Kalau dia bukan orang yang beseran gitu ya. Ya. Jadi keluar cerit itu hanya apa namanya, istilahnya sekali waktu, bukan sesuatu yang rutin gitu ya. Itu batal. Kalau sholatnya jamaah Ustaz gimana? Sholat Jumat. Jamaah. Oh jamaah gitu ya. Sholat jamaah iya keluar aja. Ya. Nah ini nanti dalam bab sholat jamaah itu ya begini, ada yang banyak yang belum memahami. Orang posisi di tengah sholat jamaah kemudian batal. Ada yang tidak berani keluar, tetap di situ. Gitu ya. Karena melewati orang sholat katanya nggak boleh. Nah ini yang perlu dipahami. Melewati orang sholat dilarang itu apabila orang itu sholat sendirian. Ya, ada orang sholat sendirian, kalau kita lewat di depannya itu tidak boleh. Atau lewat di depannya imam itu tidak boleh. Tetapi kalau lewat di depan orang yang jamaah makmum gitu ya, lewat di depannya itu boleh. Itu banyak yang tidak paham. Nanti ada di sini, ada penjelasannya ya, di dalam bab sholat jamaah itu ada penjelasannya begitu. Ya, jadi keluar saja gitu ya. Dan jamaah yang lain tidak boleh menghalangi, kan begitu ya. Kalau ada yang menghalangi berarti dia tidak paham. Ya, ada yang oke lah menghormati gitu ya, tidak asal lewat melipir-melipir kan begitu ya. Ya, itu untuk menghormati semua, ya tidak apa-apa, gitu ya. Tapi sebetulnya tetap boleh. Contoh kasus begini. Contoh kasus seumpama gimana ya? Oh ya, seumpama sholat ya, imam di sini, ya. Kemudian jamaah kan di sini. Ini pintu, ya. Di sana masih banyak yang kosong, tapi di sini ada orang, ya. Orang yang datang itu boleh melewati, ya. Jamaah yang ada itu untuk mengisi shaf yang kosong itu. Nah itu yang banyak belum dipahami oleh orang, gitu ya. Jadi tidak boleh lewat di depan orang sholat itu kalau orang itu sholat sendirian atau dia posisinya imam. Tapi kalau di belakang, di depannya makmum, gitu ya, ya lewat aja. Jangan lihat pada saat di Masjidil Haram kan begitu ya, orang sholat dilewati ya biasa aja, begitu ya. Dalam sholat jamaah, gitu ya, ya biasa Pak. Kata dia. Jadi kalau dia bukan orang yang berpenyakit itu, berarti dia cuma saat itu keluar pipis gitu ya batal. Yang dibolehkan tetap lanjut sholat itu kalau dia orang yang berpenyakit, ya memang penyakitnya adalah beseran gitu ya. Iya. Ya. Misalnya tua-tua itu Lahir. Tapi itu terjadi ketika kita sakit Ustaz, misalkan batuk, misalkan sewu kalau perempuan apa namanya turun buruk. Iya. Batuk itu
buat aku kadang kan langsung kayak keluar gitu. Tapi kalau normal jarang kayaknya ya. Oh gitu. Oh, dalam kondisi sakit dia begitu. Ya diterangkan dalam kondisi sakit ataupun tidak sakit lebih baik. Oh, dalam kondisi sakit ya. Tapi kan tidak selalu. Iya, Ya, setiap batuk kemudian keluar pipis kan tidak selalu begitu. Ya tetap mengulang. Ya. mengulang. Ya. Kecuali kalau sudah ada penelitian, kalau dia berpenyakit batuk, setiap batuk mesti keluar pipis, nah itu berarti keluar pipis itu ikutan dari dampak penyakit, kan begitu ya. Ya, ikutan dari sebab sakit. Ya. Tapi kalau pipisnya itu hanya sekali waktu, ya bukan sesuatu yang menjadi kemestian bagi sakit batuknya, maka tetap batal dan harus berwudu. Mengulang dari awal salatnya. Kota mana? Kota. Kalau keputihan seperti kayak air itu bagaimana Ustaz? Semua yang keluar dari ya kubul dan dubur, ya dari jalan depan jalan belakang itu membatalkan wudhu, apapun bentuknya. Ya, mau angin, ya mau air, apalagi ada ampasnya, itu pasti ya membatalkan. Ya. Ya, termasuk keputihan. Keputihan itu sama dengan istihadah beda? Beda. Keluar cairannya itu sering apa hanya sekali waktu? Kalau orang sakit Sering. ada orang kecapean gitu. Tapi biasanya sebelum itu dibersihkan dulu. Iya. Tapi kalau pas waktu sholat keluar tidak apa-apa gitu kan. Iya, jadi kalau terkait dengan penyakit yang tidak bisa dihindari, ya, maka itu bagian dari kondisi darurat. Ya. Yang penting tadi itu betul, sebelum sholat dibersihkan, ya berwudu normal, kemudian sholat seperti biasa. Kalau keluar sama dengan istihadah berarti kasusnya. Ya. Sesuatu yang darurat yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa ditahan, kan begitu ya? Biasanya di tengah sholat nggak terasa suruh gitu. Keluarnya nggak terasa kadang. Iya. Ya, kalau itu bagian dari penyakit yang tidak bisa dihindari, itu bagian dari darurat. Ya, dilanjutkan. Yang penting saat mau sholat lagi, diulangi, dibersihkan lagi. Oke. Sabun? Oke, saya kira cukup ya. Hari Jumat. Nanti bab berikutnya adalah bab mandi, ya. Semua hal yang terkait dengan mandi. Mandi sih maksudnya mandi besar, gitu ya. Ya, mandi wajib. Baik, untuk hari ini kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.